Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita. Belum lama ini saya ketemu dengan kawan. Kawan ini dia suka akan perwayangan. Nah, dia sengaja menghampiri saya dan dia bertanya. Dalam cerita wayang dia pernah tahu, katanya budak Angon itu bisa menjadi banyak, sampai katanya 40. Lalu dia bertanya ke saya, bisa nggak katanya diceritakan bahwa ada ilmu budak Angon yang bisa berubah menjadi 40. Jadi dia mampu menjadi kembar 40, katanya dibilang begitu. Saya ketawa. Saya bilang, mungkin hanya jadi beberapa, nggak sampai sebanyak itu. Terus dia bilang, dia pernah dengar cerita presiden pertama kita, katanya Pak Soekarno, bisa berubah jadi banyak. Apa mungkin budak Angon pun bisa berubah jadi banyak? Lalu saya jawab, saya kurang tahu persis kalau berubah jadi banyak. Tapi ilmu yang bisa orang jadi 2 atau 3 atau 4, saya pernah ketemu orangnya. Saya bilang begitu. Lalu kawan saya bertanya lagi, tolong dong ceritain gimana ceritanya, katanya. Akhirnya saya pun bercerita. Begini kejadiannya, saya bilang. Dulu, saya bilang, saya pernah dekat kepada sepuhan. Nah, waktu itu pun saya bertanya tentang Pak Karno, karena menurut cerita orang banyak, beliau itu bisa jadi banyak. Ada yang bilang katanya 7, ada yang bilang katanya 9, ada yang bilang banyak, ada yang bilang begitu. Saya penasaran, lalu saya bertanya ke sepupu saya. Lalu sepupu saya jawab, untuk apa kamu tahu? Saya bilang,
untuk nambah pengetahuan saya. Akhirnya sepuh bilang begini, kamu punya waktu nggak bulan depan kesini, katanya. Saya bingung kan, ada apa ini? Tapi saya bilang, boleh sepuh, nanti bulan depan kamu kesini lagi, kita bicara panjang dan lebar, katanya. Oh ya sepuh. Lalu saya pulang. Singkat cerita ya, saya bilang, setelah 1 bulan saya datangi lagi sepuh saya itu. Lalu saya bilang, sepuh, ini sudah 1 bulan. Dulu kan sudah janji, nanti akan diceritain tentang Pak Karno itu bisa jadi banyak, saya bilang begitu. Sepuh saya ketawa, sudah, kamu di sini aja dulu, katanya. Kita ngobrol. Akhirnya ngobrollah saya. Tidak terasa waktu sudah mendekati asar. Waktu itu akhirnya kita asar dulu. Setelah asar, lalu sepuh mengajak kembali berbincang-bincang sambil bicara kesana kemari. Selang sekitar ada setengah jam sampai 1 jam, tiba-tiba ada rombongan datang. Ada beberapa kendaraan datang. Terus saya bilang sama sepuh, ternyata banyak tamu yang mau datang. Saya bilang, kalau kira-kira terlalu penting, biarlah nanti saya kesini lagi, saya bilang gitu. Oh jangan, katanya. Tunggu aja kamu di sini. Ya gitu, karena permintaan sepuh ya, saya pun tidak jadi pergi. Lalu mereka semua masuk. Nah, salah seorang tamu itu berkata, dia terima kasih banyak. Katanya dia datang sengaja untuk bilang terima kasih karena waktu di Mekah dia terpisah dari rombongan, karena waktu menjalani haji dia terpisah dari rombongan, ketemu dengan sepuh, lalu sepuh ngasih tahu kembali ke rombongan, diantar sama sepuh kembali ke rombongan. Saya yang ada di situ hanya diam, tidak bicara, hanya mendengar. Lalu saya lihatin mereka kembali berbincang-bincang. Akhirnya saya pun nekat berbicara. Maaf Pak, saya bilang gitu. Kapan itu terjadinya? Lalu rombongan segitu banyak itu berikut sama keluarganya bilang, kemarin waktu haji. Saya bingung gitu. Waktu bulan haji kemarin saya ketemu sama sepuh, ngobrol. Kok sekarang dia bilang katanya bulan haji kemarin? Terus kata yang tamu itu bilang, iya kami ketemu di sana, yang tersebut untuk kembali ke rombongan. Akhirnya saya tanya ke sepuh nekat waktu itu, loh sepuh, bukankah bulan kemarin kita ngobrol sampai sore?
di bulan haji itu? Saya bilang. Ya, kok sepuh ada di Mekah? Saya bilang begitu. Dia ketawa. Terus dia bilang, makanya kamu saya suruh ke sini bulan ini nih, hari ini. Terus disuruh nunggu mereka itu, biar kamu tahu bahwa hal seperti itu bukan cerita. Saksinya ada mereka yang di Mekah. Kamu juga ada di sini waktu bulan kemarin bersama saya, kata sepuh. Saya langsung diam. Terus saya bertanya, sepuh, ilmu itu namanya apa? Kembali sepuh tertawa. Udah, nanti kita bicara, katanya. Sekarang silakan kamu bersalaman, bersilaturahmi dengan tamu-tamu kita ini, biar pasti bahwa kamu tidak bermimpi, sambil tertawa. Akhirnya saya pun bangun dari duduk saya, lalu saya bersalaman dengan mereka bagian datang. Karena saya lihatin para tamu itu ada perlu dengan sepuh, akhirnya saya bilang, sepuh, sebaiknya saya di ruang tamu aja. Karena saya lihat mereka ada perlu. Sepuh bilang, oh iya, tapi jangan pulang, nak, katanya. Nanti kita ngobrol lagi. Oh iya, saya bilang. Terus pergilah saya. Sejam kemudian, tamu rombongan itu pada pulang. Lalu sepuh menghampiri sambil bertanya, nak, ya, kamu ingin tahu tentang ilmu itu? Ya, sepuh, biar pasti saya, biar tidak hanya dengar cerita. Baik. Lalu sepuh memanggil salah satu santrinya yang kebetulan waktu itu namanya Didi. Lalu sepuh bertanya, mana yang namanya Didi? Santri itu menjawab, saya, sambil tangannya diangkat ke atas. Lalu sepuh bilang, bukan, itu namanya tangan. Santri itu menundukkan tangannya. Kembali sepuh bertanya, mana yang namanya Didi? Santri itu memegang dadanya. Terus kata sepuh bilang, bukan, itu dada namanya. Terus sepuh lagi bertanya, mana yang namanya Didi? Saat itu menjawab, saya, tanpa menggerakkan tangannya. Diam. Sepuh menjawab, itu suara namanya. Bukan Didi, kata. Saat itu bingung. Saya pun bingung. Lalu sepuh bilang, udah kamu duduk lagi, Didi, kata. Akhirnya santrinya sepuh itu kembali duduk. Lalu dia sepuh melihat saya. Itu cukup pelajarannya buat kamu, nak, katanya. Saya langsung diam. Maksud sepuh apa? Kalau kamu ingin mengerti ilmu itu pelajarannya. Silakan kamu pikirkan, silakan kamu cari jawabannya. Belum sempat saya tanya, sepuh bilang, udah, kamu pulang sana. Sebentar lagi mau maghrib.
Saya nggak mau diganggu, katanya. Akhirnya tanpa sempat menjawab, saya pun pulang. Itulah tadi ceritanya, saya bilang ke kawan saya yang senang wayang itu. Lalu dia tanya, berarti Budak Angon punya dong ilmu seperti itu? Saya jawab, ya punya. Gitu. Sebab sepuh sering bilang, ilmu Budak Angon itu sangat tinggi. Berarti ya Budak Angon ya punya ilmu seperti itu. Lalu kawan saya bertanya lagi, bisa jadinya berapa? Apa bisa seperti yang diceritakan dalam wayang itu 40? Atau cerita-cerita tentang Pak Karno? Jadi beberapa banyak begitu. Saya bilang, setahu saya, yang pernah saya tahu antara 2 sampai ke 4. Kalau sampai 40, saya kurang tahu persis. Saya bilang begitu. Karena kawan saya itu bingung. Lalu dia bertanya lagi, itu namanya apa? Saya sendiri belum mengerti itu ilmu apa namanya. Tapi yang jelas ilmu itu ada. Dari beberapa kesepuhan saya yang memperdalam spiritual, mereka mengatakan itu namanya bermain saudara kembar. Cuma saya sendiri kurang tahu berapa jumlahnya, bagaimana cara mengolahnya. Saya bilang begitu. Oh, katanya. Ya sudah, kalau gitu saya permisi ya, katanya. Oh iya. Nah, pulanglah kawan saya itu. Dia sambil sambil ketawa. Terus bilang, enak ya kalau kita bisa seperti itu. Terus saya jawab, itu kan pikiran kita. Banyak ketawa lagi dia. Itu pulanglah dia. Nah, itulah ceritanya. Ada sebuah pengetahuan yang bisa membuat kita jadi banyak dengan teori yang tadi saya ceritakan. Akhir kata, apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.